"Nona, bulan sebelumnya awal dan terakhir haid tanggal berapa?" tanya dokter tersebut membuyarkan pikiran Misa. "Tanggal 10 dan terakhir kalinya 5 hari sesudahnya, dok." "Apakah Nona memiliki riwayat anemia?" tanya dokter Mariska menatap serius. Misa tampak berpikir sejenak. "Tidak ada, dok. Kalau mah akut sih iya." Mariska manggut-manggut mengerti lalu memeriksa pergelangan tangan Misa. "Apa ada masalah dengan kondisi tubuh istriku?" Arga kembali bersuara mengajukan pertanyaan. Mariska mengangkat pandangan menatap pria di seberang sana dan tersenyum manis. "Tidak perlu khawatir, Tuan Arga, tidak ada masalah besar." Lanjutkan. Isyarat Arga dengan kedikan dagu agar pemeriksaan dilanjutkan. Dan kembali dokter itu melakukan tugasnya. Setelah beberapa menit pemeriksaan, Mariska kembali menatap Misa. "Selamat Tuan Arga, Nona. Dihitung dari HPHT, usia kandungan Nona saat ini sudah menginjak usia 7 minggu. Hanya saja saat ini darah Nona cukup rendah. Saya akan memberikan suplemen untuk mengatasinya. Perbanyaklah mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Juga jangan lupa konsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi agar lebih maksimal." "Baik, dok. Terima kasih." Senyuman kebahagiaan terukir di bibir Misa dan Arga mendengar berita tersebut. "Tuan Arga, Nona, jika Anda ingin melihat perkembangan janin yang ada dalam kandungan, kami bisa melakukan USG." Usul dokter Mariska yang seketika membuat Misa berbinar tertarik. "Benarkah bisa dilakukan secepat itu?" "Iya, Nona, tapi mungkin untuk USG saya akan melakukannya di rumah sakit." Ucapan tersebut sontak Arga mengernyitkan alis. "Lakukan saja di rumah, kenapa harus ke rumah sakit?" "Maaf Tuan Arga, tapi di rumah Anda tidak ada alat-alat untuk melakukan USG." "Tang." Arga melirik sekretaris Tang yang sudah beberapa menit tadi masuk ke kamar dan berdiri di sana menjadi pengawas. "Iya Tuan, kau urus masalah ini." "Baik Tuan," jawab Tang sigap. Mariska yang sedikit kebingungan menatap lelaki tampan di ujung sana. "Jadi, apakah Anda berniat menyediakan alat USG di rumah?" Yang dibalas anggukan tipis dari Arga. Kau hanya perlu menjalankan tugas sebagai dokter." "Kamu, apa ini tidak terlalu berlebihan?" Arga beranjak mendekati ranjang dan duduk di sisi kasur menatap hangat pada sang istri dengan penuh kasih sayang. Dia mengelus lembut puncuk kepala Misa. "Tidak, asal kau tidak dibawa ke rumah sakit. Hal seperti ini tidak berlebihan." "Memangnya kenapa kalau aku ke rumah sakit?" tanya Misa merasa aneh. "Di rumah lebih baik." "Tapi ini namanya Misa, kau cukup menurutiku." Tegas Arga menangkup sisi wajah Misa yang seketika menghentikan ucapan. "Baiklah," pasrah Misa mengangguk mengiyakan. Beruntung sekali wanita ini mendapatkan pria sekelas Arga Putra. Sudah kaya, tampan, dia juga sangat penyayang. Padahal dia biasa-biasa saja, kenapa bisa mendapati Arga Putra yang sempurna? Tapi ku dengar mereka dijodohkan. Batin Mariska menatap iri akan kemesraan pasutri itu. "Tuan, untuk USG sudah bisa dilakukan di sore hari. Saya sudah memesan peralatan, begitu pula ruangan sedang dalam persiapan." Sekretaris Tang beralih menatap wanita berjas kedokteran. "Dokter Mariska, Anda sudah boleh pulang dan bisa kembali lagi nanti sore. Pastikan juga Anda datang tepat waktu." Penuturan tersebut membuyarkan lamunan Mariska tersenyum kikuk dan mengangguk. "Baiklah, Nona Romisa, saya permisi dulu dan ini vitamin juga suplemennya." Dia beranjak berdiri sambil meletakkan 2 botol obat di atas nakas, lalu menundukkan bahu sebagai hormat dan sejenak menatap kembali ke arah Arga yang sedang menatap Misa. "Tang, antarkan dia keluar." "Baik, Tuan. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Arga, dan sampai jumpa lagi." Setelah mengucapkan kata tersebut, barulah dia berbalik pergi meninggalkan 2 orang di sana. "Misa, ada apa?"
Heran Arga melihat kerutan kekesalan di kening gadis di hadapannya. "Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Arga." Tutur Misa dengan gaya bibir disengaja dimanyun-manyunin, membuat Arga mengernyitkan alis heran. "Kau kenapa, Misa?" Dengus Misa hendak meraih gelas di atas nakas, namun dengan sigap Arga bergerak mengambilkannya. "Minumlah." Arga memberikan gelas air putih tersebut yang langsung diterima. "Terima kasih, Tuan Arga," ucap Misa lalu meminum air sampai habis seperempat. "Ada apa denganmu, Misa?" Arga masih kebingungan akan sikap sang istri yang tiba-tiba jadi mode robot begitu. "Nih," Misa memberikan gelas yang kembali Arga menerima dan meletakkan ke tempatnya kembali. "Terima kasih, Tuan Arga." Lalu dia menarik selimut dan berbaring menyamping membelakangi, membuat Arga semakin mengkerutkan alis bingung. Dia mengusap bahu sang istri dengan lembut yang dengan cepat Misa mengedikan bahu. "Misa, kau kenapa?" Dengus Misa menarik lagi selimut sampai menutupi sebagian kepala. "Hei, apa ada yang sakit?" Arga yang masih tak mengerti, dia mengusap lembut kepala sang istri. "Ada," jawab Misa ketus. "Bagian mana yang sakit? Katakan padaku, biar kupanggilkan lagi dokter." "Tidak, jangan," sentak Misa. "Tapi kau kan sakit." "Sakitku tidak butuh dokter." Lalu Arga semakin dibuat tidak mengerti. "Lukaku tak terlihat dan tak berdarah." Arga kembali mengernyitkan alis heran. "Apa ada jenis luka seperti itu?" "Cari tahu aja sendiri sana," ketus Misa menutup seluruh tubuh dengan selimut. Dan bersamaan itu, "Misa, Tuan," ucapan Arga terpotong oleh panggilan dari sekretaris Tang di luar pintu kamar.